Polda Sumatera Utara menyelidiki video yang memperlihatkan kerumunan warga saat pertandingan futsal. Untuk penyelidikan lanjutan, Polda berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Sumatera Utara. Rekaman siaran pertandingan futsal ini disiarkan melalui media sosial mencuri perhatian lantaran banyaknya kerumunan penonton hingga kursi di tribun terisi penuh. Pertandingan futsal di Medan, Sumatera Utara ini pun dikecam sejumlah pihak karena melanggar protokol kesehatan, mulai dari tidak menjaga jarak, menciptakan kerumunan, dan tidak ada yang memakai masker. Polda Sumatera Utara pun memanggil pihak penyelenggara dengan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19. Dengan berita viral tersebut, Polda Sumut akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Sumut untuk menyelidiki dan menindaklanjutinya. Tegas perintah Kapolda Sumut kepada para Kasatwil jajaran Polda Sumut untuk tidak menerbitkan izin keramaian selama pandemi COVID-19 ini. Diketahui pertandingan futsal ini merupakan final turnamen antara Polsek Medan Kota melawan Al-Watsiliya. Satgas COVID-19 akan menindak tegas pihak manapun yang tidak menaati protokol kesehatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga terjaring razia masker di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan dalam razia kali ini, petugas juga membagikan masker gratis kepada warga dan pelanggar protokol kesehatan. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP kembali menggelar razia protokol kesehatan. Kali ini, razia digelar di Jalan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu persatu pengguna jalan yang tidak menggunakan masker dengan benar langsung digiring menuju posko untuk didata dan diberi sanksi. Mayoritas pelanggar memilih sanksi sosial menyapu jalan alih-alih membayar denda sebesar Rp250.000. Dari kita mulai operasi masker mulai dari jam 8 pagi sampai dengan saat ini kita menindak 25 orang. 25 orang yang kita tindak, kita kasih sanksi antara sanksi administrasi sebesar maksimal Rp250.000 ataupun pekerja sosial. Mereka memilih dengan sanksi pekerja sosial. Dalam kesempatan itu, petugas juga membagikan masker gratis kepada warga dan pelanggar. Meski diberi masker gratis, para pelanggar tetap harus menjalankan sanksi untuk memberikan efek jera agar lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hari ini kita membagikan 5.500 masker, berikut dengan jajaran semuanya kita total ada hampir 11.000 masker, dan ini akan kita lakukan setiap hari. Razia protokol kesehatan terus digelar petugas gabungan di tengah tingginya angka positif COVID-19 di ibu kota. Masyarakat diharapkan berperan aktif untuk menghentikan penyebaran virus dengan menaati protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjalani pengambilan sampel plasma darah. Hal ini sebagai syarat untuk mendonorkan plasma konvalesen. Pengambilan sampel darah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berlangsung di kantor PMI DKI Jakarta. Nantinya, Wakil Gubernur akan mendonor plasma konvalesen sesuai jadwal. Riza pun mengajak para penyintas COVID-19 agar bersedia mendonorkan plasma darahnya yang bisa membantu perawatan pasien COVID-19. Baik kegiatan ini, dan saya bersama istri dan teman-teman juga ikut ya, rangkaian kegiatan ini, diambil darah hari ini dan nanti beberapa hari ikut juga sebagai donor plasma di PMI DKI Jakarta. Dan menurut data sudah ada kurang lebih 1.500 ya yang mengikuti donor plasma di PMI. Harapan kita semua tentu hari-hari ke depan semakin banyak daripada yang pernah terkena COVID-19 untuk mengikuti donor plasma di PMI DKI Jakarta.
Bahan baku vaksin Sinovac tahap keempat Selasa pagi tiba di tanah air. Sebanyak 10 juta dosis bahan baku vaksin tiba ditambah 1 juta dosis overfill. Total vaksin yang sudah diterima Indonesia hingga saat ini mencapai 28 juta dosis. Kedatangan vaksin tahap keempat ini adalah kelanjutan dari tahap pertama dan kedua pada Desember 2020 sebanyak total 3 juta vaksin jadi dari Sinovac. Dan tahap ketiga dalam bentuk bulk sebanyak 15 juta vaksin pada 12 Januari 2021. Dengan kedatangan 10 juta dosis bahan baku vaksin dan 1 juta dosis overfill ini membuat ketersediaan vaksin aman dan sesuai skema yang telah direncanakan. Dan saat ini, sampai hari ini sudah 500.000 tenaga kesehatan sudah kita lakukan penyuntikan. Artinya dari 1,5 juta yang kita targetkan. Nah, kemudian sesuai tahapannya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita akan melakukan penyuntikan kepada public workers, pemberi pelayanan publik dan masyarakat umum setelah itu. Tahap pertama vaksinasi COVID-19 dilakukan pada Januari hingga April 2021 bagi sekitar 1,5 juta tenaga kesehatan dan 17,4 petugas publik di seluruh daerah di Indonesia. Vaksinasi untuk tenaga kesehatan diharapkan dapat selesai pada akhir Februari 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Vaksinasi COVID-19 tahap pertama bagi tenaga kesehatan terus dilakukan. Hingga 2 Februari, sebanyak 500.000 tenaga kesehatan telah menerima suntikan vaksin Sinovac. Sejak 3 minggu lalu, ratusan tenaga kerja menerima vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selasa pagi, 180 tenaga kerja divaksin COVID-19 di RS Polri, termasuk diantaranya yang menerima vaksin dosis kedua setelah melewati jeda 14 hari dari penyuntikan dosis pertama. Hari ini kita dijatah sampai kurang lebih 180. Jadi setiap hari kita memberikan vaksinasi ke 180 orang tenaga kesehatan. Ini kan sudah penyuntikan kedua untuk satu orang akan mendapatkan 2 kali suntikan. Nah, mulai tanggal 28 kemarin itu sudah ada suntikan kedua untuk orang yang sama. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyebut hingga kini setidaknya 500.000 tenaga kerja kesehatan telah menerima vaksin COVID-19. Pemerintah berharap program vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan bisa berjalan lancar agar tahap vaksinasi selanjutnya bisa segera dilakukan. Kita semenjak Januari lalu sudah melakukan penyuntikan kepada tenaga kesehatan yang merupakan prioritas pertama di dalam penyuntikan ini. Dan saat ini, sampai hari ini sudah 500.000 tenaga kesehatan sudah kita lakukan penyuntikan. Artinya dari 1,5 juta yang kita targetkan. Pemerintah optimis target vaksinasi untuk 1,5 juta tenaga kesehatan dapat tercapai paling lambat akhir Februari 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.